Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gue. Oke friend, hari ini hari Kamis tanggal 16 bulan Desember 2021. Tadi ceritanya tuh gue habis meeting juga, ada meeting online. Nah, kelar meeting online, lagi istirahat, tiba-tiba gue ditelepon sama Kohansnya Teknotuner, dan diajakin ketemuan untuk ketemuan sama Kapolda yang kemarin itu sempat viral mau memberikan fasilitas dan mengundang orang-orang yang passionnya di dunia motor lah. Anak-anak kita ini yang jalan raya dipakai balap sehingga mengganggu orang lain, membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Makanya saya mau buat rencananya, saya akan membuat balapan untuk para pembalap jalanan, apa namanya kemarin? Balap liar ya. Jadi balap liar itu akan saya fasilitasi, bukan dimusuhi ya, bukan ditangkapi, akan saya fasilitasi dia. Saya sudah banyak dapat masukan dari masyarakat supaya Pak Kapolda tolong ini balapan liar malam hari dibina ya, bukan ditangkapi, dibina. Mudah-mudahan bisa jadi Mario yang baru. Hobinya semua di dunia motor. Nah, tadinya juga gue nggak nyangka itu ada gue bisa diajak nih. Nah, sekarang ini gue lagi jalan untuk jemput Kohans dulu. Nanti detailnya seperti apa gue tanya sama Kohans deh. Terus pokoknya apa yang nanti dibahas juga gue akan coba untuk minta izin sama Pak Kapolda untuk direkam, boleh nggak ya gitu. Pokoknya ikutin terus ya my friend ya. Kita sekarang jalan karena udah nguber waktu juga, dikabarinnya dadakan jadi agak mesti cepat-cepat buru-buru. Oke my friend, mantap, let's go. Oke friend, sekarang gue udah jemput Kohans nih. Ada Bang Ade juga dan ada satu kawannya Kohans nih yang mengundang. Kenalin dong Bang, siapa namanya Bang? Oke, nama gue Randy. Randy? Oke, jadi gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba kita tadi saya habis meeting sebenarnya tadi. Habis meeting, lagi santai-santai, terus Kohans telepon, ada diundang Pak Kapolda nih jam 1:30 hari ini. Buset. Mendadak banget ya sebenarnya. Mendadak banget. Sebenarnya saya udah tahu mendengar, apalagi semenjak Pak Kapolda itu ketemu sama Mario kan. Ya, nah, benar. Kebetulan Mario itu juga salah satu binaan yang saya buat programnya dari di Astra Honda gitu. Terus nah ini gimana nih ceritanya kok bisa tiba-tiba mengundang, walaupun saya tahu kan si Bapak sebenarnya kemarin itu men-share videonya ya. Iya, benar. Bahwa mengundang yang bagi yang berpassion di motor, pelaku maupun pembalapnya gitu. Cuman kan mungkin orang nggak tahu aksesnya mau kemana gitu ya. Oke. Ya kan? Nah, terus gimana coba ceritanya? Jadinya sebenarnya mendadak banget sih, ini saya juga mendadak. Rekan-rekan juga bakal mendadak banget ini ya. Nah, kejadiannya tuh ya tadi sih. Ditelepon oleh ajudannya. Ditelepon, Mas punya kenalan nggak dari mekanik atau joki yang bisa diundang oleh Kapolda? Oke, dari situ saya telepon lah semua joki. Ya kan, saya telepon semua joki, mulai dari, boleh saya sebutin nih jokinya? Boleh, nggak apa-apa, ya? sebutin dong, nggak apa-apa. Nah, dari Iping saya mulai, saya telepon, Iping punya teman-teman nggak, maksudnya punya kerabat yang bisa diajak, ya kan? Kebetulan Iping juga mau, kalau Aderek siap, ya kan? Karena Aderek mau nyeting di Sera, akhirnya nggak bisa hari ini. Akhirnya dikasihlah nomor Aderek. Ditelepon Aderek, kata Aderek, coba telepon aja Mee, mungkin beliau bisa. Akhirnya saya telepon Mee, kata Mee, sebenarnya Mee panik sih. Panik ya, pastilah semua juga panik lah. Bener. Iya. Panik. Nah, ya udah deh. Dari situ telepon Mee, kita bujuk-bujuk mau. Ya kan, dari situ ya udah kata Mee, sebentar ya Bang, saya telepon Kohan dulu. Habis itu ditelepon Kohan, nunggu waktu, akhirnya mau, semua sepakat. Ya kan,
sebenarnya kita juga nggak kenal satu sama lain. Satu sama lain nggak kenal juga. Nggak kenal. Oke, terus Saya cuma kenal. ngabarin Mei-nya tuh kapan? Tadi juga atau kemarin? Tadi juga. Oh, tadi juga. Emang Kebetulan dadakan banget ya. Di nomor di IG-nya Mei itu ada nomor tercantum lah. Siang. Tercantum, ya kan? Ya udah. Saya telepon. Ini Mei bukan? Saya bilang gitu. Ya ini Mei kenapa ya? Dia bilang. Akhirnya ya udah. Iya. Dari situ saya bujuk-bujuk mau. Ya udah, berangkatlah hari ini. Berangkatlah hari ini. Ya. Kalau boleh tahu emang Omnya sendiri tuh sebagai apa sih kok bisa ditelepon sama ajudannya? Saya di Patwal. Oke. Pernah membantu kepolisian lah. Benar. Di apa namanya tuh? LLJR apa tuh namanya? Patwal. Patwal ya. Oke. jadinya- Oh iya. Makanya punya referensi dikenal sama ajudannya. Dia ajudannya semua Oke. saya kenal. Oke. Akhirnya ya udahlah dari situ beliau ya mungkin percaya kali ya atau gimana. Karena yang punya akses yang tahu di bidang balap liar ya mungkin saya doang kali ya, mungkin Oh, saya gitu doang. ya. Saya juga nggak tahu karena saya bukan ya mungkin ya di kepolisian mungkin juga karena nggak dia mungkin. kenalnya Om sendiri kali. Benar. Ini nih komunitas nih, dia juga pernah ikut-ikutan di komunitasnya anak-anak liaran nih. Iya. Kali mungkin seperti itu ya. Benar. Nah, kalau dari gambarannya sendiri nih, ya kan kita nggak tahu nih tujuan dan maksudnya nih. Kalau kira-kira gambaran ini tujuan Pak Kapolda apa sih? Tahu nggak kira-kira? Kalau perkiraan saya ya, Mm-mm. kalau perkiraan saya dia kenapa sih mau mengundang Iya. dari mekanik maupun joki gitu Iya. kan. Dia pengen tahu informasi. Oh, pengen tahu informasi. Ini bagaimana sih kalau cara balap liar, cara ketemuannya bagaimana, cara perjanjiannya bagaimana, Oke. ya kan. Nah namanya polisi itu kan nggak tahu kan sampai belusuk-belusuk dalamnya gitu loh. Ya kan? Makanya ini kita diundang untuk ya buat bahas informasi aja sih sebenarnya. Buat bahas informasi ya. Nah. Ya mudah-mudahan sih hasilnya positif ya, dan kita aman-aman aja nih sebagai sebagai pelaku balap malam lah, kita bilangnya balap malam ya. Oke, thank you kalau gitu Om. Terima kasih informasinya nih. Kita sekarang menuju ke tempat tujuan yang dimana Pak Kapolda juga sudah menentukan tempatnya ya. Iya, Itu benar. di mana? Di mana? Di Menteng, di restoran apa ya saya tadi? Kaum. Di mana? Restoran Kaum Jakarta. Di restoran Kaum Jakarta. Kaum muda apa kaum aja? Kaum Jakarta. Ya. Kaum Jakarta. Oke, kita akan menuju ke Menteng sekarang. Pokoknya pantengin terus my friend, nanti seperti apa pertemuannya, dan saya kembali lagi saya akan mencoba izin dulu dengan Pak Kapolda untuk merekam kegiatan kita. Yang pasti saya apresiasi sih dengan niat gini, karena yang saya tahu kan niatnya kan ingin memberikan fasilitas ya. Ya mudah-mudahan saja memang bisa terrealisasi dan dijadwalkan gitu. Ya coba nanti kita berdiskusi bareng Pak Kapolda dan teman-teman kita yang lainnya lah. Halo my friend. Oke. Pengganti gua sekarang. Kawan, lu ditelepon berarti tadi siang juga, tadi pagi juga apa siang? Tadi siang jam 12 lewat ya, setengah 1 ya. Jam 12:30. Berarti ya pas lu nelpon gua dong habis itu. Buset. Terus lu gimana nih tanggapan lu? Kaget ya lu dibilang mau ketemu Kapolda? Pikiran lu macam-macam kali apa gimana? Kalau pikiran sih nggak ada ya, mesti Positif aja. positif sih. Oke. Pikiran positif aja ya. Mm. Terus lu diajak itu lu langsung oke gitu. Tadi sih langsung oke Om ya. Oke, langsung berangkat. Nah, sebelumnya nih kan harapan lu kalau lu udah bilang oke gini, nah harapan lu jika nanti ketemu Pak Kapolda, kira-kira apa sih yang lu pengen sampaikan dan apa sih harapan lu untuk komunitas kita nih yang istilahnya kita bilang balap malam lah, kita jangan bilang balap liar, balap malam lah, lebih sopan. Kalau untuk dari saya sih bisa membuat fasilitas track ya. Fasilitas track. Jadi ya? anak-anak muda itu nggak di jalan lagi. Mesti tidak membahayakan orang lain satu. Oke. Nggak Jadi mengganggu. clear area. Ya, Oke. tidak mengganggu masyarakat. Kita nggak tahu kalau ada apa-apa. Kayak biasa suka tuh kalau balap liar, nahan star kan. Heeh. Nah, kita nggak tahu ada orang hamil, Iya, betul. ada orang sakit. Betul.
Maksudnya kita kalau jadi posisi dibalik jadi mereka kan kita juga kesel lah. Pasti emosi lah. Emosi pasti. Apalagi lagi kita jalan-jalan kan ibu hamil, kita kebelet boker aja Iya. macet marah-marah. Oke, terus berarti harapan lu ya dikasih fasilitas ya? Iya, betul. Kasih fasilitas dan dikasih apa ya, kemudahan, jangan lagi nyeting toto di jegrep aja tangkap Iya, kayak gitu betul. ya. Nah, lu kan punya pengalaman nih. Lu punya pengalaman di dalam dunia balap malam ini. Kira-kira nih kalau wilayah Jakarta deh kita ngomong. Jakarta atau sekitarannya Tangerang. Wilayah mana yang kira-kira bisa digunakan untuk mencukupi treknya untuk balap malam? Wah, untuk wilayah sih aku bingung ya. Bingung. Kayaknya sih Tangerang kali ya. Tangerang ya. Jakarta kayaknya udah terlalu padat ya. Terlalu padat ya, penduduknya banyak juga ya. Iya sih kalau Jakarta. Cuman pernah nggak main di mana? Kalau kira-kira main di mana? Main di jalan di tempat umum itu pernah nggak? Yang nyeting-nyeting? Sekarang sih udah nggak pernah ya. Sekarang udah nggak pernah ya. Udah nggak pernah. Kalau dulu yang dulu kan gue tau gue tuh setiap Di kawan lama. Itu langganan udah. Iya, cuman kan kawan lama kan itu kayak termasuk jalan apa? Jalan utama kan. Kalau ditutup itu juga kan mengganggu aktivitas orang yang mau pulang ke daerah sana juga kan. Mungkin Tangerang kali ya. Tangerang. Pik 2 katanya mau dibikin tuh. Pik 2 cakep juga tuh, cuman nanti jajannya jadi mahal. Cuy, nomor di ini kemana lu? ini? Ntar dulu. Ya terus. Pik 2 ya. Tapi Pik 2 nanti nggak ketemu tukang itu cilok. Iya. Di sana kenalnya somai, nggak kenal cilok. Aduh. Terus saya pernah lihat kan kayak di Thailand di mana ya. Mereka menyediakan trek. betul. Jadi gue juga punya pengalaman di Buriram, itu di Thailand, tapi sebagai provinsi lah, provinsi kecil. Jadi setiap malam Sabtu itu dikasih fasilitas buat mereka bermain lah. Iya, untuk bermain lah, pokoknya fasilitasnya dikasih, ada DJ-nya, ada live musiknya, ada tribunnya, semua dikasih, dan itu semua gratis untuk warga situ sih. Jadi setiap hari malam Sabtu, makanya di sana nggak ada balap liar gitu di Buriram itu. Cuman kan kita nggak tahu nih, Buriram itu kan kecil. Nah kalau Jakarta kan banyak banget. Kalau misalkan ditumpukin satu tempat kan ya mungkin bisa nggak cukup juga. Gitu kan, mungkin bisa beberapa titik kali. Jadi ya harapan lo itu nih. Iya. Ya mudah-mudahan dah nanti bisa inspirasi lo bisa tersampaikan ke Pak Kapolda. Siap. Ya kan, kalau gitu sekarang kita fokus jalan dah. Iya. Terlewat lagi. Oke, my friend, kita lanjut lagi. Oke, let's go. Kita udah sampai, friend. Sekarang kita disuruh masuk. Pak, izin. Silakan. Makasih, Pak. Boleh, friend. Ayo. Halo, Pak. Bagus, Pak. Nanti saya punya rencana untuk buat arena balap yang balap liar itu bisa ada di kita buat Polda Metro Jaya dengan ini. Gitu kan. Kita cari tempat nanti di situ. Semuanya biar pindah kan seperti Spread itu. aja. Tapi kita masih belum menganggap itu. Jadi kita belum bergerak. Sampai ketika minggu kemarin dia buat statement tuh kan di medsos IG-nya. Minggu ini saya akan mengadakan diskusi santai bersama beberapa pihak eksternal terkait dengan rencana Polda Metro Jaya untuk memfasilitasi balap liar. Saya bersama rekan-rekan di Polda Metro Jaya ingin mengundang yang passionnya balapan atau suka nonton balap, dari joki, mekanik, atau yang punya bengkel. Nggak usah khawatir, santai aja. Ini bukan jebakan seperti yang beredar biar Kapolda punya datanya, enggak. Saya ingin betul-betul memfasilitasi adik-adik saya supaya jiwanya bisa kita selamatkan, dan kalau yang punya bakat bisa kita salurkan. Mudah-mudahan akan lahir pembalap-pembalap MotoGP dari event kita ini, dari Polda Metro Jaya. Mandalika kita sudah punya, tinggal cari rider. Silakan mention teman-teman kalian yang bisa kita ajak, bisa kita undang untuk bergabung.
Gaspol. Gimana nih kita punya acara ini harus jadi, dan bukan acara yang sifatnya spontan, tidak, tapi yang berkelanjutan karena kita menggandeng ini. Tapi yang pasti tidak disentul, karena disentul sudah ada. Ya. Ya kan? Ini yang bisa mencakup wilayah di Jakarta dan bisa menggandeng Depok, Tangerang, Bekasi gitu ya. Nah, itu beliau akan mengadakan diskusi santai. Nanti santainya itu acaranya agak formal gitu ya, di BPMJ, Balai Pertemuan Metro Jaya. Di situ Kapolda nanti akan hadir gitu kan. Kapolda, Dirlantas dan seluruh stakeholder yang kaitan dengan wadah otomotif. Contoh ini, kemudian dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Bina Marga yang menyiapkan jalan, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI, kemudian para influencer, para mekanik, para bengkel yang berkecimpung di dalam dunia balap jalan. Tapi kan sebelum itu saya juga nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita undang-undang semuanya kan, tanpa kita diskusi-diskusi dulu nih seperti ini. Ya. Nah, maksud kami ini berdua di sini sama Bro Ron ini, kita sebelum nanti diskusi formal dan acaranya nanti tepat sasaran, kita diskusi dulu. Jadi rekan-rekan semua, teman-teman Bro semua di sini ini bisa tahu nih bahwa polisi saat ini tidak lagi mengedepankan upaya persuasif, upaya represif. Inilah bentuk upaya persuasif dan preventif kami. Pencegahan. Dan tidak hanya sekedar mencegah, tapi ada solusi yang bisa tidak hanya untuk menghilangkan budaya balap liar atau meminimalisir, tapi menciptakan prestasi-prestasi baru dan menciptakan event baru. Tidak hanya sekedar prestasi tanpa event kan gitu. Nggak mungkin dong prestasi muncul kalau nggak ada event. Ini joki. Ini Rian. Nah, pesen. Nah itulah maksudnya kita profiling dulu nih. Tapi no anti cepu-cepu no ini yang enggak, ini benar-benar memang kita mau tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar untuk membangun budaya baru, tapi menciptakan ya para biasanya bakat-bakat baru itu kan muncul, yang hidden gems itu kan muncul dari arena-arena seperti ini kan, mengganggu Fasilitas umum. fasilitas umum dan menciptakan masalah sosial baru. Contoh, ada warga yang nggak senang ditutup, ribut, akhirnya ada pemukulan atau bahkan penganiayaan. Contoh polisi sendiri yang dipukulin kemarin kan di Pondok Indah. Kan? Ya sampai seperti itu loh, kondisi-kondisi permasalahan sosialnya seperti itu. Nah jadi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dengan cara seperti itu. Menghilangkan apakah bisa? Niatnya kan ke arah sana gitu kan. Iya. Sudah disampaikan maksud tujuannya. Endingnya itu kan akan terlaksana sebuah kegiatan balapan ya. Sebelum itu untuk meramaikan, untuk mensukseskan, kita ini perlu beberapa informasi antara lain siapa yang berperan. Bengkel pasti berperan, joki juga pasti berperan, ya kan? Nah, kira-kira informasi-informasi itu bisa nggak kita terima? Siapa joki-joki ini yang bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya saat nanti ada diskusi santai, ataupun para pemilik-pemilik bengkel yang juga bisa bersuara, Ataupun komunitas ya, dan komunitas juga. Nah, sebelum acara ini terlaksana, kita perlu mengundang, artinya perlu tahu siapa-siapa saja sih yang berpengaruh ini di antara komunitas bengkel dan para joki. Setelah kita tahu, nanti kita akan undang untuk diskusi bersama. Nah, diskusi santai ini nanti dilaksanakannya di Polda. Hari Rabu. Ya, hari Rabu, kalau tidak ada perubahan hari Rabu Di depan. Nah, diskusi ini sifatnya mencari keseragaman, ya, artinya mencari jalan keluar, baiknya yang sama-sama enak itu seperti apa. Jadi kita juga harus tahu nih, jangan hanya maunya kita saja. Belum tentu maunya kita saja bisa benar ataupun bisa terlaksana dengan baik. Karena nanti diskusi itu harapan kita ya, bicaralah nanti di sana. Apapun yang ingin disampaikan ataupun gagasan-gagasan ataupun ide-ide, itu nanti silakan disampaikan. Ya, akhir kata ini kiranya teman-teman bisa memberikan kita informasi-informasi siapa-siapa saja yang bisa kita undang.
Karena limited, nggak mungkin semuanya bisa Nggak mungkin terfasilitasi. kita undang semuanya. Dan kita mengundang pun tidak dengan cara yang biasa-biasa saja. Kita akan undang secara formal. Kita akan Surat. kirim surat, kita akan samperin ke bengkel tersebut, Pak ini ada undangan dari Polda Metro Jaya untuk kegiatan ini. Bro, Dalam rangka ini kita akan jelaskan. Fotoin video ini. Jadi sebagai gambaran, acara ini di bulan Januari harus sudah eventnya sudah jalan. Ya. Nah, ini memang ibaratnya kalau dipikir rojomplang nih, karena kita belum menentukan tracknya yang nanti dibuat jadi permanen. Karena tracknya ini permanen, nanti gayang bongkar pasang. Ya, kita nyiapin nanti set set hamnya kalau ini roda ini lah ban-bannya itulah, bantalannya itulah kan. Kita siapin semuanya. Bahkan ada tercetus dari Kapolda dan Padilantas. Kita buat saja sekalian eventnya itu di Polda Metro. Cara hari Sabtu Minggu itu khusus buat event. Tapi kan kita mikir kalau road race mungkin bisa kosong motor. Tapi kalau untuk drag race nggak cukup 200 meter ya, 201 ya. Hah? Karena 2 kali lipat ya, 201 kali 2 gitu kan, 402. Sisanya untuk breaking. Nggak bisa gitu. Nah, kemudian ke depannya baru setelah hasil dari diskusi kita itu kita implementasikan dalam bentuk event yang eventnya reguler nanti. Tidak yang event hanya sekali jadi. Kalau sekali jadi nggak perlu saya undang-undang rekan-rekan di sini. Saya buat aja event satu, siapa yang mau daftar undang kan mudah saya seperti itu kan. Tapi selesai pada saat itu saja. Yang dibutuhkan adalah untuk mengalihkan budaya balap liar di jalan yang ilegal dan berbahaya merugikan masyarakat, kita rubah menjadi transisi kepada budaya baru yang nantinya ciptakan prestasi. Itu aja sih niat baiknya seperti itu. Tapi kan proses niat baik itu butuh eksekusi juga tidak sebentar gitu kan. Transisinya butuh lama gitu kan. Mau naik motor aja mau jadi pemenang berapa lama tuh? Lama. Berapa lama kan? Umur lu berapa sekarang? 20. Lu mulai baru liar kapan? Dari SMP. SMP dia kalau. Artinya sudah mendarah daging kan begitu kan. Mau gaya Superman apa gaya normal? Bisa. Semua gaya bisa deh. tapi Jerman pun tapi saya terus terang saya terima kasih lah kami dari Polda Metro, Bro Ron dari teman kita ini ya kan. Dari mana-mana influencer juga mau membantu kita semua di sini. Ya intinya kan kita semua lihat baik di sini kan. Susah loh misalkan kalau tidak ada keinginan untuk seperti itu sama-sama. Makanya saya apresiasi banget lah bisa teman-teman bisa hadir. Kami juga terima kasih Mas udah diundang. Kita juga dari komunitas, dari bengkel, dari influencer juga sudah diundang. Mungkin gini aja konkretnya. Sebenarnya balap liar itu terjadi bukan karena motor-motor 2 tak aja sebenarnya, tapi ada juga motor-motor 4 tak gitu ya. Kebanyakan yang kita lihat ya transformasinya dari zaman saya dulu balap liar sampai saat ini, ternyata yang kita lihat yang arogansi itu justru bukan di era kita ya, justru di era yang anak-anak muda zaman sekarang yang anak-anak halus nih jujur nih. Kita bicara bilangnya ini anak halus. Anak halus ini biasanya kendaraannya itu matic. Hampir rata-rata itu matic. Karena kenapa? Matic ini harga kendaraannya murah, spare partnya murah, lalu untuk mengekspresikan dirinya itu ya dia lakukanlah balapan liar seperti itu. Saya coba menyampaikan suara lah. Kan tujuannya adalah untuk balap liar ya, meminimalisir balap liar ya. Sebenarnya komunitas balap liar dengan komunitas balap resmi itu berbeda, jujur berbeda. Karena apa? Balap yang profesionalnya, apalagi kalau mau dibilang event drag bike, itu rata-rata itu ada ownernya yang memang secara finansial itu kuat gitu. Jadi kalau tujuan kita memang untuk balap liar, menurut saya event drag bike itu bukan salah satu solusi yang terbaik, karena mereka itu memiliki seperti yang Bro Roni sampaikan, memiliki finansial yang tidak mendukung. Kalau ikut event drag bike pendaftaran mahal, udah pasti kan ratusan ribu harganya. Terus biayanya lagi untuk stay di sana, biaya makan, akomodasi dan lain-lain. Ditambah lagi motor yang juga harus prima semua. Beda dengan anak-anak balap liar. Kadang-kadang anak-anak balap liar itu cuman modal ganti knalpot, dia pengen kebut-kebutan. Udah, untuk menunjukkan aja, mencari jati dirinya mereka gitu. Kalau menurut saya memiliki pengalaman beberapa event road race. Saya
hampir seluruh Indonesia kenal saya, termasuk yang kemarin ketemu sama Bapak Kapolda Mario Suryaji itu termasuk program yang saya buat untuk Astra Honda Motor. Itu lulusannya si Mario Suryaji, sampai sekarang juga ada. Di drag bike, saya juga salah satu pembuat event drag bike dari Kapolres Tangerang Selatan. Saya sebagai ketua pelaksana. Jadi kalau memang untuk menyaring itu sebenarnya nggak perlu, menurut saya nggak perlu event drag bike. Tapi berikanlah fasilitas tempat yang kira-kira ditentukan harinya, di mana kalian boleh di situ dan tidak boleh di tempat lain. Karena saya waktu berangkat ke Thailand, balap di Thailand di Buriram, setiap malam Sabtu, Jumat malam itu diadakan bebas itu, warga situ yang tadinya hobi balap-balapan, yang motornya dimodif macam-macam, itu dikasih wadah tempat mereka setiap malam Sabtu itu bermain di situ. Tapi nggak boleh di fasilitas umum, jalan raya dan lain-lainnya. Itu setiap malam Sabtu. Ini bayar nggak itu? Gratis. Gratis? Gratis. Semua gratis. Di situ ada DJ-nya, ada semua pokoknya rame. Dan itu rame banget. Jadi warga Buriram itu ya kalau setiap malam Sabtu mereka ngumpul di situ dan balap-balapan di situ. Tapi trek lurus aja. Tapi dipagar semuanya. Jadi ganti-gantian nih di belakang nih. Weng sampai motor yang ada gerobaknya aja tuh yang biasa buat ngangkat sayur, ikutan aja, semua bebas, nggak ada itu. Jadi kalau memang tujuannya untuk balap liar, menurut saya adalah fasilitas tempat yang memang dibolehkan, diizinkan tanpa dipungut biaya. Boleh mengungut biaya, kayak contoh Sera ya Pak. Sera kita masuk per orang 20.000, mobil 20.000, terus kalau ada motor lagi 20.000, berarti kan biayanya cuma 60.000 kan. 60.000 mereka bisa menikmati arena tanpa harus mengganggu fasilitas-fasilitas umum gitu. Poinnya sih kalau memang tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas pembalap liar, poinnya saya bilang arenanya Pak. Itu nanti disampaikan tuh. Arenanya. Karena kalau profesional bukan eventnya. Karena kalau profesional Pak, ya maaf, itu semua sudah ada ownernya, mereka mempunyai finansial yang cukup. Dan apakah semua owner mampu menampung pembalap-pembalap liar ini? Pastinya enggak. Dan biasanya motor balap liar dengan motor balap Beda. berbeda spek. Beda. Ya balap liar ini tentu pakai cuman ganti knalpot toh. Udah dia mah ngebut. Nah, kalau balap resmi kan motornya disiapkan, regulasi. Itu yang kita butuh ya kan, masukan pandangan seperti itu kan tidak tersaring kalau tidak disampaikan kan. Gitu Pak. Saya perlu bantuan teman-teman semua, segala bentuk informasinya kita tunggu ya, semoga berkenan sama kopi-kopinya, silakan dihabiskan dulu baru kita selesai. Saya sama Pak Rudi harus jalan lagi karena ada kegiatan lagi. Sampai berjumpa di lain waktu. Oke? Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Masih Pak. Oke my friend, kita udah selesai diskusi santainya. Jadi ternyata ini tuh diskusi perwakilan dari Bapak Kapolda. Tadi perwakilannya udah datang, udah ketemu sama kita dan kita udah menyampaikan. Jadi tujuan utamanya adalah meminimalisir atau mengalihkan pembalap-pembalap liar ini untuk diberikan wadah. Dan menurut gue ini sangat positif banget ya, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi supaya anak-anak yang suka main balap liar itu bisa terakomodir di tempat yang seharusnya, dan juga yang paling penting itu adalah safety, tidak mengganggu keramaian atau fasilitas umum. Ini kebetulan di sini masih ada teman-teman gua. Kita tanyain yuk sedikit yuk sebelum kita tutup ini. Menurut lu gimana tadi dengan diskusi tadi, kita diskusi santai sebelum kita ke diskusi yang sebenarnya di hari Rabu nanti nih. Menurut lu gimana nih dengan pihak dari Polda Metro Jaya itu mengundang kita untuk memberikan masukan-masukan tentang balap liar itu. Menurut lu gimana nih? Lu kan tentunya pernah balap liar kan? Pernah. Nah, Awalnya di balap liar. Awalnya di balap liar. Nah, sebenarnya kenapa sih lu pengen balap liar? Ya karena balap liar kan nggak terlalu butuh modal banyak ya. Nggak terlalu butuh modal banyak ya. Iya, Oke. modal dari knalpot aja kan. Jadi bisa ngebut. yang penting suaranya ember aja Iya. udah jadi ya gitu. Jadi itu yang poin utamanya ya. Iya. Kalau misalkan dialihkan ke balap resmi ya terkendala dengan keuangan sih ya, finansial yang pasti ya. Iya. Oke, jadi ya mudah-mudahan nih nanti di hari Rabu lu bisa menyampaikan aspirasi lu mewakili teman-teman juga semua untuk menyampaikan
menyampaikan. Jadi begini loh, kenapa kita milih balap liar gitu Iya. ya. Kita juga berharap sih ya mudah-mudahan ini terrealisasi ya, Mei. Bagus juga kan. Lu bagus gak? Bagus lah. respect. Bagus ya, aman ya. Aman. Jadi nggak main kucing-kucingan lagi ya. Oke. Kalau di wadahnya disediain Aman ya. Oke, my friend, bagus sih kalau gitu. Oke, siap. Kalau gitu kita jumpa lagi hari Rabu. Nah, kita tanya lagi satu nih. Ini juga influencer dari mana? AR apa? ARF Performance. Oke. Gimana ini, Bro? Lu ikutan datang ke sini sebagai lu kan juga ngikutin main motor ini kan udah lama banget kan? Iya. Pasti kan. Nah, lo pegang dong. Oh iya. Cantolin juga boleh. Menurut lu gimana ini dengan pertemuan seperti ini gitu? Keren banget loh Mergus. Gua pas dari si Jenderal Fadil udah bikin statement kan, mau membina para pembalap liar tuh, wah gila, gue bilang nggak pernah ada sebelumnya kayak gini. Iya, itu angin surga lah buat Angin kita surga. semua kan. Betul, angin surga. Tapi jujur kata, gue pertama pesimis. Iya, paling ini doang nih. Paling ini cuman hanya apa ya? Pencitraan. doang. Iya, Jujur gue bener-bener. pesimis. Tapi Ternyata pas kita diundang sini, wah gue iya, bilang ternyata bener iya, gitu. nggak Ternyata gue main-main. salah, my friend. Jadi buat Iya, kalian bener. juga mungkin bisa punya pemikiran yang sama kayak gue dan ternyata salah. Dan ini adalah satu wadah yang benar-benar mau diciptakan dan mudah-mudahan di 2022 nanti ya. Katanya itu akan direalisasi. Mungkin kiblatnya yang tadi lo bilang Om Ergus, kita kayak Thailand ya. Iya. Kalau bisa seminggu sekali di hari apa, Iya. free tempat buat trek-trekan. Iya, Wah, itu gitu. sih kalau Itu keren ya. terlaksana, Mudah-mudahan keren terlaksana banget. ya. Emang Dukung kalau dukung banget dan lah. kita wajib kampanye loh. Oh iya, wajib kampanye. Wajib kampanye. Wajib trek-trekan juga kita. Wajib. Kita ikutan juga dong ya kan. Iya. Kita ikutan juga untuk meramaikan dan memberikan edukasi sih yang penting Bener, sih ya. bener. Karena Itu di jalan raya itu sangat Ngeri benar-benar sekarang sangat ya. bahaya. Walaupun dulu kitanya begitu, cuma kan kita Iya. yang udah tahu harus ngasih tahu lah. Beda ya. lah zamannya. Iya. Kayak dulu zamannya pembalap itu kan kita balapan berasal dari berandalan. Iya, Ya kan? benar. Kalau sekarang pembalap-pembalap itu profesional semua, mereka udah dilatih Iya. untuk tidak menyentuh minuman keras, apalagi narkoba. Ya Benar, kan? benar, Kalau benar. dulu mah gitu mah sebelum balapan, sebelum trek-trekan Minum dulu. Ya minum Intisari dulu. minum anggur dulu biar Anggur kalah. dulu, iya, bener. Ya tapi sekarang udah berubah. ya. Keren ya, tapi keren. Keren, ya? keren lah. Ya udah, jadi kita wajib dukung nih, Bro. Pasti kita dukung lah. Pasti kita dukung. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Oke, my friend. Pokoknya kita harus dukung dari niat dari Bapak Kapolda dan jangan lupa juga kalian harus subscribe channelnya ARF Performance. Performance nanti Dan di sini. R59 R59 pastinya. Terima kasih. Oke, kalau gitu my friend, terima kasih atas segala dukungannya yang sudah selalu setia menonton channel R59 Racing. Terima kasih yang sudah subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya. Dan semoga kalian diberi kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan agar mau subscribe channel-channel dari R59 dan juga ARF Performance. terima kasih my friend. Saya mengucapkan bye-bye. Bye-bye.